Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, anak-anakku. Ketemu lagi dengan Ibu. Di pertemuan yang ketiga kali ini, kita akan mempelajari tentang potensi sumber daya alam di ASEAN. Tapi sebelumnya, pertemuan minggu kemarin, kita sudah mempelajari tentang letak luas wilayah di negara anggota ASEAN. Untuk kali ini kita mempelajari tentang potensi sumber daya alamnya. Baik, langsung saja kita lihat materi kita kali ini. Yang pertama akan kita bahas dulu klasifikasi sumber daya alam. Ya, tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis potensi sumber daya alam di ASEAN. Ya, jadi klasifikasi itu pengelompokan. Jadi sumber daya alam itu secara umum dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui, ya, artinya dapat didaur ulang, dapat digunakan, itu tidak akan habis. Contohnya di sini hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan mikroorganisme lainnya. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya seperti bahan-bahan galian atau barang tambang. Sekarang yang kedua, berdasarkan jenisnya. Ini ada 2 macam. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam hayati ini dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan atau binatang ya, seperti telur, daging, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya alam nabati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan merupakan produsen atau penyusun utama dari rantai makanan. Ya, contohnya kalau sumber daya alam nabati seperti kedelai, ya, kedelai mengandung protein, ya, kedelai dari tumbuh-tumbuhan. Oke, yang kedua sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam non hayati ini berasal dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang. Yang ketiga, berdasarkan lokasinya. Yang pertama itu ada sumber daya alam akuatik. Ya, sumber daya alam yang dijumpai di daerah perairan seperti ikan, rumput laut, terumbu karang, udang, kepiting, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam terestrial. Sumber daya alam yang hanya dijumpai di daerah atau wilayah daratan, seperti hasil hutan, bahan-bahan tambang, dan lain sebagainya. Yang keempat, berdasarkan pembentukannya. Nah, ini juga ada 4 ya. Yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam yang berupa benda mati dan bisa didapatkan secara langsung dari alam. Bisa melalui beberapa proses seperti penambangan dan pengolahan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Yang kedua, sumber daya alam energi. Sumber daya alam ini bisa menghasilkan energi dan bisa dimanfaatkan
untuk menunjang kehidupan manusia. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas bumi, air, udara, dan sinar matahari. Ya, di sini contohnya misalnya batu bara bisa kita manfaatkan untuk proses memasak, kemudian untuk pabrik-pabrik yang membutuhkan bahan bakar batu bara. Gas bumi juga bisa dimanfaatkan ya untuk gas kan, perumahan, untuk memasak ya, juga untuk perusahaan-perusahaan besar. Kemudian tenaga sinar matahari juga bisa dimanfaatkan. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang berupa ruang, tempat ya atau wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup. Sumber daya alam ruang ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti letak astronomis. Masih ingat ya? Letak astronomis, yaitu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Topografi itu merupakan topografi tadi tentang bentuk permukaan bumi ya, maupun reliefnya, bentuk permukaan bumi. Seperti gunung dan lembah. Kemudian yang keempat, sumber daya waktu. Sumber daya alam ini keberadaannya tergantung oleh waktu atau musim. Misalnya air ketika musim kemarau, keberadaannya sangat sulit ditemukan. Tetapi ketika musim hujan sangat berlimpah. Yang kelima, berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomisnya. Yang pertama, sumber daya alam ekonomis. Ya. Jadi artinya bernilai. Dan untuk mendapatkannya itu perlu pengorbanan. Contohnya emas, perak, minyak bumi, batu bara, dan timah. Sedangkan yang kedua, sumber daya alam non-ekonomis. Contohnya sinar matahari, udara, dan air. Nah, jenis sumber daya alam di Asia Tenggara. Jadi secara umum, ya sumber utamanya yaitu terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ini ada 3 ya. Jadi yang pertama, karena banyak lembah sungai yang subur. Yang kedua, banyak gunung berapi. Ini tentunya berdampak pada kesuburan tanah. Kemudian yang ketiga, iklim tropis, ya, iklim yang panas, sehingga kita memiliki 2 musim yang bergantian setiap setengah tahun sekali, dan sinar matahari sepanjang tahun. Kemudian hasil-hasil pertanian atau perkebunan utamanya yaitu seperti padi, kelapa sawit, kopi, teh, tembakau, rempah-rempah, buah-buahan, dan sebagainya. Untuk hasil-hasil hutannya, berbagai jenis kayu, damar ya, damar itu juga sejenis kayu ya. Nah, kemudian terpentin itu melalui proses kimiawi ya, biasanya untuk pelapis ya. Kemudian bahan tambang ya, bahan tambang. Hasil-hasil bahan tambang utama seperti timah ya, minyak dan gas bumi, batu bara, besi, emas, perak, dan berbagai jenis logam lainnya. Ya, di sini Ibu tampilkan sebagai awal ya, Singapura ya. Kalian tentu pertemuan waktu sebelumnya sudah tahu ya, Singapura dengan luas wilayah yang begitu kecil, akan tetapi negara ini kategori negara maju karena sebagian besar hasil dari penghasilan negaranya yaitu dari industri ya, Singapura. Singapura merupakan negara ASEAN yang mempunyai sedikit sumber daya alam, tetapi merupakan negara pelopor industri di Asia Tenggara.
dan sebagai negara transit pelayaran dan perdagangan ekspor-impor internasional di Semenanjung Malaka. Nah, apa sih yang diproduksi ya? Nah, ini macam-macam industrinya. Ada industri logam, elektronik, makanan dan minuman, pengolahan minyak mentah, dan karet. Nah, kita udah mulai ya. Di sini persebaran sumber daya alam di ASEAN. Masih ingat ada berapa anggota negara ASEAN? Ya, ada 11. Yang pertama ada singkatannya ya, Intama, Singfil, Brufilamikat. Indonesia, Thailand, Malaysia, ya, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, ya, kemudian Kamboja, dan T-nya Timor Leste. Jadi semuanya ada 11 negara anggota ASEAN ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama sumber daya alam yang di darat ya, hutan. Itu 50% kawasan Asia Tenggara merupakan hutan. Jenis-jenis hutan, di sini ada hutan hujan tropis atau khatulistiwa, hutan muson tropis, hutan belukar, hutan gunung, hutan pantai, dan hutan rawa. Ciri-ciri hutan hujan tropis atau jenis hutan yang terbanyak di ASEAN. Yang pertama, daunnya hijau sepanjang tahun, kemudian jarak antar pohon rapat dan tutupan daun tebal. Yang ketiga, terdapat lapisan jenis tumbuhan. Yang keempat, tumbuhan-tumbuhan bawah jarang ditemui. Yang kelima, banyak tumbuhan parasit dan menjalar. Yaitu ciri-ciri dari hutan hujan tropis. Oke, kita lanjutkan. Nah, bisa dilihat ini contoh gambar hutan di Asia Tenggara ya. Yang kedua, ya setelah tadi hutan, sekarang pertanian. 50% penduduknya bekerja di bidang pertanian, kecuali Singapura, ya, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Ya. Yang pertama pertanian tanaman pangan. Ya, yang pertama padi. Ya, kita bahas tentang padi. Padi, ya, tanaman padi itu ditanam di seluruh negara Asia Tenggara, kecuali Singapura, ya. Negara pengekspor padi, ya, ini maksudnya negara yang hasil utamanya padi, itu ya. Di antaranya ada Thailand, Myanmar, Vietnam, ya. Nah, penanaman padi itu banyak dilakukan di Asia Tenggara karena faktor sebagai berikut, ya. Jadi faktornya apa? Nah, yang pertama, di sini terdapat banyak dataran rendah yang rata seperti lembah, sungai, delta, dan dataran pantai. Yang kedua, curah hujan tahunan itu kisaran dari 1.500 sampai 3.000 mm. Kemudian yang ketiga, suhu udara tinggi, ya, antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, jenis tanahnya adalah tanah aluvial dan bahan gunung api yang subur. Kemudian yang kelima, pengairan cukup mudah. Dan yang keenam, tersedia banyak tenaga kerja. Oke ya, bisa dipahami. Semoga tidak terlalu cepat penjelasan dari Ibu ya. Selanjutnya, nah, kita lihat ini gambar tanaman padi ya yang ada di Thailand atau di daerah Chiang Mai. Ya, untuk pertanian tanaman perdagangan, yang pertama karet ya. Karet itu banyak terdapat di Indonesia,
Malaysia, dan Thailand. Kemudian kelapa sawit, kalian tahu kelapa sawit ya, kelapa sawit itu pohonnya ya sama seperti kelapa, hanya saja di sini bentuknya kecil-kecil. Ya, mungkin belum pernah lihat, kalau dicari di Google ya ada gambarnya. Nanti Ibu kasih tahu gambarnya. Kelapa sawit banyak terdapat di semenanjung Malaysia dan Sabah ya, Malaysia. Kalau di Indonesia di Kalimantan dan Sumatera. Nah, ini Ibu perlihatkan gambar karet yang ada di sebelah kiri kalian. Karet itu biasanya bahasanya dideres ya. Deres, bahasanya deres, bukan deres ngaji, tapi deres karet. Ya, karet itu deres, dikasih jalan. Di apa namanya? Dikasih jalan buat ngalirnya getahnya itu. Makanya di situ ada tempat penampungnya. Ya, nanti dikumpulkan dari berapa ribu pohon kan hasilnya jadi banyak sekali ya. Nah, sebelah kanannya ini pohon dari kelapa sawit. Nah, kemudian untuk tebu. Tebu ini banyak ya terdapat di Filipina, yaitu di dataran tinggi Luzon dan Kepulauan Visayan. Di Indonesia banyak juga terdapat di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Kalimantan. Kemudian teh juga banyak terdapat di Malaysia, yaitu di dataran tinggi Kamerun ya. Kalau di Indonesia di Priangan di Jawa Barat, Bandung ya. Sudah pernah ke Bandung mungkin tahu. Oke. Nah, ini Ibu tampilkan gambar sedang memotong tebu. Nah, sebelahnya, sebelah kanan ini gambar perkebunan teh ya, yang berada di dataran tinggi, udaranya sejuk, ya bisa kita bayangkan seandainya kita bisa berada di tengah-tengah kesejukan udaranya yang begitu menenteramkan jiwa. Ya, kalau kelapa ya, kelapa juga banyak di Filipina ya. Nah, itu tepatnya di Pulau Samar dan Cebu. Kalau Indonesia di Pulau Barat ya, Barat Sumatera ya. Ini pohon kelapa gambarnya. Ya. Nah, abaka, yang berikutnya abaka. Itu pisang abaka ya. Pisang abaka di sini dimanfaatkan seratnya untuk pembuatan tali. Ya, banyak terdapat di Filipina. Nah, ini contoh gambarnya pisang abaka ya, yang diambil seratnya untuk pembuatan tali. Kemudian ada jute ya, itu seratnya juga yang dipakai ya untuk pembuatan karung goni atau tas ya. Nah, itu banyak terdapat di Myanmar, tepatnya di daerah delta Sungai Irrawaddy. Nah, ini gambarnya ya. Pohonnya seperti apa ya kalau di sini? Kayaknya nggak pernah lihat. Ya, ini contohnya ya. Jadi begitu tinggi, tapi tidak banyak dahannya. Contoh tasnya ini yang dihasilkan dari serat jute ya, jute tulisannya, untuk pembuatan karung goni dan tas. Kalau anak sekarang mungkin nggak ngerti ya karung goni ya. Kalau dulu tuh karung goni dimanfaatkan untuk tempat beras. Bahkan zamannya Jepang dimanfaatkan untuk pembuatan baju. Wah, kalau anak sekarang bisa dibayangkan ya, dibuat baju, ada yang mau nggak kira-kira? Ada yang mau. Ya, berikutnya yaitu bahan tambang. Yang pertama, bahan tambang logam. Ya, diantaranya ada biji timah, ya, itu banyak terdapat di Pulau Bangka dan Singkep, Indonesia. Kemudian lembah Kinta dan Klang, Malaysia. Pulau Phuket dan Ranong, Thailand.
Kemudian Mektila, Mowachi, Tafong di Myanmar. Kemudian ada biji besi ya di Taunggi atau Myanmar. Kemudian ada Nakhon Sawan dan Lopburi, Thailand, dan Pulau Luzon, Filipina. Kemudian bauksit, ya, bauksit banyak terdapat di Pulau Bintan, ya, Indonesia. Kemudian Teluk Ramunsa, Malaysia. Kemudian emas, ya, emas itu di Bau, ya, Malaysia. Kemudian Bontok dan Bongui itu Filipina, dan Tembagapura di Indonesia, ya. Kemudian ada kromium, ya. Kromium banyak terdapat di pegunungan Zambales, ya, di Filipina. Kemudian ada nikel, ya, itu banyak terdapat di Saroko, yaitu di Sulawesi, ya, negara kita tercinta. Juga banyak terdapat di Pulau Mindanao di Filipina. Kemudian untuk tembaga, ya, ya tidak lain dan tidak asing, ini banyak terdapat di Tembagapura, ya, di Indonesia. Kemudian di Mamut, Malaysia, Toledo, ya, Toledo, kemudian maksudnya Toledo atau Cebu dan Zambonya, Filipina. Bahan tambang non-logam. Ya, di sini ada batu permata, ya. Batu permata banyak terdapat di dataran tinggi San, Myanmar. Kemudian di Mertapura, ya. Kemudian yang kedua ada garam batu. Ini banyak terdapat di dataran tinggi Korat di Thailand. Ya, ini contohnya ya. Contoh penambangan batu permata ya. Ini di bawahnya hasil dari penambangannya yang berupa yang duluin batu akik. Batu akik tapi kali ini permata yang kita bahas ya. Nah, gambar berikutnya sebelah kanan. Ini contoh gambar orang yang sedang bahasanya mengeruk ya. Mengeruk bahasanya apa ya mengeruk? Mengumpulkan garam dari air laut yang sudah diendapkan, kemudian mengering, ya, jadilah butiran-butiran garam yang akan diolah kembali, ya. Nah, ini contoh gambar di bawah garam yang sudah diolah, ya. Kemudian bahan tambang untuk bahan bakar. Yang pertama, minyak bumi ya. Di Indonesia ini banyak terdapat di Pangkalan Benden, kemudian Pekanbaru, Jambi, Palembang, Cepu, Tarakan, Balikpapan, Kandangan, dan Sorong. Kemudian di Malaysia itu juga banyak terdapat di Pantai Ampa dan lepas Pantai Terengganu. Di Thailand di daerah Phang. Kalau Brunei Darussalam di daerah Miri. Kemudian Myanmar di Sauk dan Yenang Yau. Kemudian gas alam. Ya, gas alam kalau di negara kita sendiri banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Natuna. Malaysia ya, Malaysia juga ada. Itu tepatnya di daerah lepas pantai Kerteh ya dan Bintulu. Thailand itu di Teluk Siam. Brunei Darussalam itu di Kuala Belait. Kemudian batu bara ya, batu bara banyak terdapat di Vietnam, itu tepatnya di daerah Quang Yen. Kalau di Indonesia sendiri banyak terdapat di Bukit Asam,
Sumatera Selatan, Malebo, ya, Aceh, dan Sungai Berau, Kalimantan Timur. Kita lanjutkan untuk sumber daya alam di laut. Ya. Laut-laut di kawasan Asia Tenggara, di antaranya Laut Jawa, Laut Timor, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Natuna, Teluk Siam, dan Laut Andaman. Potensi sumber daya alam perairan ya sebagai berikut. Yang pertama, sumber air hujan utama. Yang kedua, sumber bahan tambang di dasar laut ya seperti minyak bumi, gas, timah, dan bauksit. Yang ketiga, sumber bahan baku pembuatan garam ya tadi sudah dibahas sedikit ya. Kemudian yang keempat, prasarana transportasi yang relatif murah. Ya. Yang kelima, sumber bahan makanan. Ya, kita setiap hari suka makan ikan, udang, situ juga ada rumput laut ya. Rumput laut bisa dimanfaatkan untuk pembuatan agar-agar. Selain itu juga kan kenapa di Indonesia banyak dibudidayakan rumput laut? Karena selain dimanfaatkan untuk bahan makanan, juga ternyata bisa dimanfaatkan untuk bahan dasar kosmetik anak-anak ya. Jadi ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Kemudian tempat wisata ya. Siapa yang tidak senang pergi ke laut ya, apalagi di tepi pantai yang begitu indah, udaranya sejuk ya, kemudian suasananya sangat mengasyikkan pokoknya ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk memancing ya, berlayar, surfing ya. Surfing itu apa namanya? Pakai papan seluncur itu loh ya. Jadi kita bermain seluncuran ya, pakai papan seluncur. Kemudian snorkeling ya atau menyelam. Biasanya kamu ada yang suka dengan apa? Binatang atau apa yang ada di dalam laut ya, sehingga untuk melihat itu semua harus menyelam. Oke, setelah selesai ya. Mungkin penjelasannya barangkali kurang paham atau bagaimana, nanti bisa kalian lihat di diktat ya untuk lebih jelasnya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Kalau tidak urgent banget ya boleh keluar. Kalau tidak lebih baik di rumah. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.